warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan teori ketidakpastian. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dasar pengukuran dan teori ketidakpastian. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mampu menggunakan dan memahami alat-alat ukur dasar. Nah, yang kedua, mampu menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan berulang. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan konsep ketidakpastian dan angka berarti dalam pengolahan hasil pengukuran. Nah, pada materi ini sangat berkaitan alat ukur dasar yang digunakan. Definisinya yaitu perangkat untuk menentukan besaran fisis. Adapun alat-alat pengukuran dasar diantaranya adalah mistar, busur derajat, neraca Ohaus, mikrometer sekrup, jangka sorong, dan lain sebagainya. Tiap alat ini memiliki nilai skala terkecil atau NST, yaitu nilai skala yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang artinya NST menyatakan kemampuan alat ukur atau keterbatasan sebuah alat ukur. Nah, mari kita lihat salah satu contoh berikut. Di sini ada mistar. Pada mistar itu memiliki nilai skala terkecil dari mistar pada gambar adalah 0,1 cm, di mana ini ditunjukkan pada garis-garis terkecil di antara angka-angka yang ditunjukkan pada mistar. Pada pengukuran ada juga yang disebut dengan nonius. Nonius adalah skala yang dapat digerakkan untuk meningkatkan akurasi pembacaan pada alat ukur. Mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada skala yang berwarna hijau muda. Ini adalah skala utama. Sedangkan yang berwarna krem ini adalah skala noniusnya. Nah, kita lihat pada skala utamanya memiliki satu nilai skala terkecil. Sedangkan pada noniusnya, dia memiliki 10 garis. Jadi, ini artinya skala nonius ini membagi atau meningkatkan akurasi alat ukur menjadi 1/10 dari skala utama. Di sini skala utamanya 1, maka akurasinya dijadikan 0,1, jadi 1/10. Adapun cara pembacaannya adalah kita lihat dulu skala noniusnya berada di mana. Dalam kasus ini, nonius berada di atas 1, tetapi sebelum 2, maka kita tuliskan ini sebagai satu satuan. Lalu akurasinya kita melihat dengan cara mengamati garis yang berimpit dengan garis pada skala utamanya. Nah, yang paling berimpit adalah garis ke-6 pada skala nonius, sehingga kita dapat tuliskan menjadi seperti ini. Tadi angka 1 adalah menunjukkan titik 0 skala nonius pada skala utamanya. Lalu 6 ini adalah skala nonius yang berimpit dengan skala utama 1/10. Ini adalah jumlah total skala nonius dan dikalikan 1. 1 ini adalah skala terkecilnya, sehingga bacanya 1,6. Padahal, apabila kita lihat skala utamanya saja, dia hanya memiliki nilai skala terkecil adalah satu satuan seperti itu. Tapi kita bisa menentukan dengan nonius, sehingga bisa dibaca 1,6. Nah, itulah contohnya. Untuk pembahasan selanjutnya, kami akan membahas tentang parameter alat ukur. Jadi, parameter alat ukur terbagi menjadi yang pertama, akurasi, yaitu kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Sedangkan presisi adalah hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran atau derajat untuk membedakan satu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Yang ketiga adalah kepekaan.
di mana rasio dari sinyal keluaran atau tanggapan alat ukur perubahan input atau variabel yang diukur. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi menyatakan perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh alat ukur. Yang terakhir adalah kesalahan, yaitu angka penyimpangan dari nilai sebenarnya variabel yang diukur. Nah, untuk lebih selanjutnya, mari kita bahas mengenai ketidakpastian. Ketidakpastian alat ukur itu ada beberapa. Yang pertama, ketidakpastian mutlak. Yang kedua, ketidakpastian relatif, lalu kesalahan setengah rentang, standar deviasi atau simpangan baku, perambatan ketidakpastian, dan angka berarti. Yang pertama, kita akan membahas tentang ketidakpastian mutlak. Jadi, ketidakpastian mutlak terjadi karena adanya keterbatasan alat ukur. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian mutlak ini dinyatakan sebagai setengah dari nilai skala terkecil. Adapun hasil pengukurannya dapat ditulis dengan X sama dengan X kecil plus minus delta X. Atau sebagai contoh, apabila kita akan menggunakan mistar, di mana angkanya menunjukkan 2,5 cm. Nah, dengan pengukuran tunggal dan berdasarkan asas ketidakpastian mutlak, kita dapat menuliskan hasil pengukurannya yaitu adalah 2,5 plus minus 0,05 cm, di mana 0,05 ini adalah nilai skala terkecil pada mistar. Untuk pembahasan kedua yaitu ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif adalah ukuran ketidakpastian dimulai dari perbandingan antara mutlak dengan hasil pengukurannya. Jadi, apabila dituliskan, maka ketidakpastian relatif itu adalah delta X per F, di mana delta X itu adalah ketidakpastian mutlak dan X adalah hasil pengukurannya. Maka hasil pengukurannya dituliskan sebagai delta X sama dengan X kecil plus minus ketidakpastian relatif dikali 100%. Berikutnya, kesalahan setengah rentang. Kesalahan setengah rentang ini adalah salah satu cara dalam menyatakan ketidakpastian dalam pengukuran berulang. Adapun langkah-langkah untuk menyatakan pengukuran dengan kesalahan setengah rentang yaitu apabila kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya yang dituliskan dengan delta X sama dengan X max dikurang X min per 2, maka hasil pengukuran dituliskan dengan X sama dengan X kecil plus minus delta X. Selain dengan metode kesalahan rentang, kita juga bisa menggunakan standar deviasi atau simpangan baku, di mana langkah-langkah untuk menentukan pengukuran dengan simpangan baku yaitu sebagai berikut. Misal, kita punya data sebanyak N, lalu cari rata-rata dari data tersebut. Setelah itu, kita bisa hitung standar deviasinya. Standar deviasi kita nyatakan dengan persamaan berikut. Persamaan ini, misalnya, kita punya N2 data, maka kita jumlahkan data pertama dikurangi rata-rata, lalu dikuadratkan, ditambah data kedua, dikurangi rata-rata, lalu dikuadratkan dan seterusnya. Dibagi jumlah data dikurang 1. Dari situ, kita mendapat standar deviasinya. Nah, setelah kita memperoleh standar deviasinya, maka kita bisa laporkan hasil pengukuran kita sebagai berikut. Hasil pengukuran data rata-rata kita plus minus dengan standar deviasinya. Selanjutnya yaitu perambatan ketidakpastian. Digunakan ketika suatu variabel merupakan fungsi dari variabel lain yang masing-masing memiliki ketidakpastian. Biasa terjadi apabila variabel-variabel tersebut mengalami operasi matematis. Misal, dari suatu pengukuran diperoleh nilai A plus minus delta A dan B plus minus delta B. Berikut adalah beberapa operasi yang bisa menyebabkan adanya perambatan ketidakpastian. Misalkan, dari data tadi dilakukan operasi penjumlahan, sehingga perambatan ketidakpastiannya bisa kita nyatakan dengan delta A tambah delta B. Begitu pula dengan pengurangan. Nah, sedangkan untuk perkalian dinyatakan dengan delta R per
R sama dengan delta A per delta A ditambah dengan delta B per delta B. Begitu pula dengan pembagian. Untuk pangkat berbeda dengan yang lain karena persamaan untuk perambatan ketidakpastiannya dinyatakan sebagai delta T per T sama dengan N dikali delta A per A. Baik, selanjutnya adalah angka berarti. Angka berarti atau sering disingkat sebagai AB digunakan karena setiap pengukuran merupakan pendekatan. Berikut adalah aturan untuk mengetahui berapa digit yang harus Anda laporkan. Pertama, semua digit bukan 0 adalah angka berarti. Contoh, 1284 gram memiliki 4 angka berarti. Kedua, 0 di antara bilangan bukan 0 adalah angka berarti. Contoh, 206 feet memiliki 3 angka berarti. Ketiga, angka 0 di depan sebelum digit bukan 0 pertama bukan angka berarti. Contoh, 0,0043 mililiter memiliki 2 angka berarti. Keempat, angka 0 di depan sebelum digit bukan 0 pertama, bukan angka berarti. Contoh, 32,050 Joule memiliki 5 angka berarti. Kelima, 0 di belakang angka yang mengandung titik desimal adalah angka berarti. Contoh, 12,2300 memiliki 6 angka berarti. Namun, dengan menulis dalam notasi ilmiah, angka penting didefinisikan dengan jelas. Setiap angka dalam notasi ilmiah dianggap signifikan. Contoh, 5,02 dikali 10 pangkat 4 memiliki 3 angka berarti. 4,300 kali 10 pangkat 4 memiliki 4 angka berarti. Selanjutnya, angka berarti dan ketidakpastian relatif. Angka berarti berkaitan dengan ketidakpastian relatif dalam persen. Aturan praktis yang menghubungkan antara ketidakpastian relatif dan angka berarti adalah angka berarti sama dengan 1 dikurang log ketidakpastian relatif. Misal, nilai yang terukur adalah 1,202 dikali 10 pangkat 3. Jika ketidakpastian relatif 1%, maka angka berartinya 3. Dan hasil penulisannya yaitu 1,20 plus minus 0,01 dikali 10 pangkat 3. Dan jika ketidakpastian relatifnya 10%, maka angka berarti yaitu 2. Maka dapat dituliskan dengan 1,2 plus minus 0,1 dikali 10 pangkat 3. Seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.